ZZ Motovlog. Ya, kali ini di samping kanan saya ada Mio tahun 2011 ya. Warna hitam. Nah, ini sudah direstorasi oleh Bro Ochan. Cukup lama ya, Bro ya, karena ketunda ya. Iya, cukup lama nih motor ngebangke nih, Bro. Cukup jauh ya, signifikan ya dari bodi awalnya agak kurang seger ya kelihatan dari bodi awalnya. Nah, ini sekarang udah kinclong kembali JJ Lovers. Nah, ini kita tanya-tanya dulu deh. Ini bagian bodi kira-kira ada kendala apa, Bro? Waktu gua restorasi ini motor, ternyata ini motor udah banyak pergantian pemilik sebelumnya. Ini baru, ini pun baru, ini baru sama ductile-nya, Bro. Baru ternyata, tapi nggak ori, Bro. Kelihatan lah bukan bahan ori itu tipis ya, Bro ya. Jadi nggak ada masalah sih, Bro. Walaupun nggak ori tapi karena lu cat ulang kelihatannya seperti baru lagi. Seperti baru lagi ya. Terlihat seperti ori lagi. Iya, seperti ori lagi. Nih, saat pengecatan bagaimana, Bro Ochan? Ada kendala nggak nih? Untuk pengecatan sih lancar, Bro. Nggak ada yang bintik-bintik kayak keriput-keriput gitu, nggak ada. Hanya ada yang bagian bodi sebelah kanan ya, Bro ya. Agak sambung, dempul, udah beres. Cuman itu doang sih. Tapi memang kalau untuk warna hitam itu cenderung lebih mudah lah gitu untuk pengecatan warna hitam. Kan hasilnya pun lebih signifikan ya. Lebih signifikan. Kalau warna-warna lain tuh walaupun mengkilat gitu, tapi kadang nggak kelihatan. Apalagi warna-warna terang ya. Apalagi putih. Kayak kemarin gue yang sebelumnya ini ya sama seperti ini tahun 2012. Susah banget buat nutup warna putih itu ya. Tapi ini kemarin sempat dipoxy nggak, Bro? Dipoxy, Bro. Bagian-bagian yang lecet-lecet ya. Yang lecet-lecet dalam. Jadi voxy itu tujuannya buat mendempul ya, mendempul halus. Karena kalau pakai dempul langsung nggak bisa nutup ya, Bro ya. Nggak bisa nutup. Ini pakai Saralik nggak, Bro ini? Gue lupa karena ada proyek tambahan di ZZ Motovlog Garage. Nah, jadi gue kurang fokus gitu, Bro. Udah terlalu lama nih. Ada mungkin 2 minggu ya, Bro. Jadi ya? permintaan untuk restorasi motor itu lumayan banyak ya, Bro banyak, ya. Cuman kita pilih-pilih yang dekat dulu ya, Bro ya. Karena yang luar kota juga kita nggak bisa tangani, harus dikirim lah apa gitu, itu terlalu beresiko. Ya. Untuk saat ini sih kita masih akomodir untuk wilayah Bandung gitu. Itu pun terbatas ya. Paling kita di 2 motor ya, Bro ya. Apalagi kita punya motor sendiri ya, Bro ya. Bolehlah konsultasi ya di IG kita di ZZ Motovlog ya. Kalau misalkan ZZ Lovers ada yang ingin restorasi di wilayah Bandung, bisa hubungi kita di ZZ Motovlog. Part-part yang lu ganti apa aja ini, Bro? Kapal sepeda motor. Rata-rata ini udah banyak yang putus. Yang putus ya. Memang rata-rata sepaket sih ya. Karena biasanya putus di dalam. Nah, selain gearbox dan kabel speedometer apalagi, Bro? Nggak ada sih, Bro. Lampu-lampu nggak ada. Speedometer, ampere bensin masih jalan ya? Semua. Komputer masih on semua. CVT-nya gimana, Bro? Bermasalah nih. Ternyata begitu gua cek, dikira gua dari kampas couplingnya ya. Ternyata masih bagus gitu, Bro. Jadi bunyi tek 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 gitu. Waktu maju atau pas lagi berhenti juga bunyi, Bro? Berhenti bunyi, maju juga bunyi gitu, Bro. Gitu. Nah, dikira gua bagian situ, ternyata gearbox gardan. Suaranya dari belakang. Kalau gardan itu kan adanya di posisi belakang ya. Jadi bawah shock. Begitu saat ban belakang diputerin tuh gitu bunyi. Nah, itu gardan ternyata jadi gitu, yang diganti apanya tuh, Bro? Gua belum ganti. Ternyata memang lahernya, Bro, udah bubuk. Bukan laher yang bulat-bulat tapi yang kayak tabung gitu loh. Yang rada panjang gitu, ring kayak gitulah. Untuk mesinnya, Bro, aman ya? Mesinnya memang sehat ya. Di kasus Yamaha itu sering kali kehabisan oli ya. Banyak sih bengkel yang bilang kalau olinya itu nguap, Bro. Nguap dan akhirnya sampai kering. Karena nggak mungkin kalau nguap itu sampai kering tuh nggak mungkin, Bro. Apalagi kalau usia oli motor itu kan pada umumnya ya sekitar 3, paling lama itu 5 bulan lah ya. Iya. 5 bulan itu ya mesti ganti lah gitu. Sebetulnya jaraknya hanya 2000 km, Bro. Gitu. Tapi toleransi sih sebenarnya oli itu bisa sampai 3.000-an. Gitu, sampai 3.000 ya boleh ganti. Tapi terkadang gitu, menurut penuturan bengkel itu seringnya nguap katanya gitu, Bro. Tapi untuk di kasus Yamaha, Bro,
hanya di kasus Yamaha. Karena Yamaha itu nggak punya tongkatnya, bro. Tongkat oli ya, tongkat oli, betul. Buka kan? oli. Nah, Ngecek. sebetulnya di bukaan oli itu kalau Honda dia punya standar, punya tongkatnya ya. Jadi kita bisa ngecek kekentalan olinya, debit olinya, ya. itu bisa kecek. Kasus Yamaha ini memang nggak kedeteksi, bro. Ya. Karena dia nggak punya tongkat. Jadi begitu dibuka langsung aja mesin gitu, dan langsung. olinya nggak kelihatan. Nah ini yang sering kejadian. Jadi olinya itu sering kali menurut penelitian bengkel menguap loh. Tapi gue sih nggak yakin kalau itu menguap. Nah kira-kira menurut lo kasus yang seperti ini sering sekali loh untuk kasus Yamaha ya bro ya. Dia kan menggunakan diasil bro. Jadi kalau udah kering itu kena semua. Loken asnya bisa jadi kena. Udah klep udah pasti jebol. Ring sehar itu udah pasti jebol. Karena Yamaha itu menggunakan diasil, blok mesin tuh mesti ganti sebelum tung bro. Bahannya ya, Karena bahannya diasil. Diasil itu aluminium ya. Jadi kalau mau bore up pun ya beli aja yang bore upan yang sudah jadi oversize ya. Gitu. Makanya motor Yamaha rata-rata ringan-ringan ya bro ya. Ringan. Karena dia pakai diasil. Nah, kira-kira menurut lo ini biasanya kasus-kasus kehabisan oli ini sebenarnya biasanya dari mana sih? Pengalaman gua sih itu biasanya dari ini bro, dari seal kruk asnya bro. Seal kruk as tuh di tempat CVT, dia letaknya di tempat rumah roller. Jadi di belakang rumah roller di ya. Belakang rumah roller. Jadi itu bisa kemungkinan orang itu nggak bisa ngecek ya bro ya. Iya. Ini oli kehabisan oli karena apa? Yang paling gampang sih nguap aja ya. Iya. Gitu ya. Kalau bengkel sih pasti bilangnya nguap gitu ya. Nguap, tetapi secara logika kan kalaupun menguap gitu, paling berapa persennya sih dari penguapan gitu. Ini udah pasti ada yang rembes gitu ya bro ya. Kasus ini tuh sebenarnya bukan hanya di motor matic, bukan hanya di motor Yamaha bro. Ya. Di semua motor matic sebetulnya ya kasus ini tuh kehabisan oli. Tapi karena motor ini tidak ada tongkat. Memang semua bisa terjadi di motor yang lain. Di motor manapun bisa terjadi. Tapi kebanyakan kasus terjadi di motor Yamaha gitu loh bro. Tuh. Ya. Karena pertama itu nggak bisa ngecek oli. Yang kedua dia menggunakan diasil itu. Iya. Jadi cepet hancur ya, begitu olinya nggak ada ya hancur lah itu. Dia kan panas banget bro. Walaupun dieselnya kruk as itu dia netes sedikit, walaupun sedikit kan tetap ya bro ya terus netes gitu kan. Dan itu sulit dideteksi. Iya, jadi karena harus buka. Dia bocornya banyak, dia kan pasti netes. Nah pasti tahu lah. Kalau hanya sedikit-sedikit itu nggak akan, karena kan di dalam kan muter gitu bro, jadi mungkin cepat kering gitu keluar dan mungkin di situ kan ada lekukannya, jadi oli masih numpuk di situ dulu. Iya benar. Iya. Kasus ini sering terjadi di motor Yamaha bukan karena Yamahanya ya bro. Bukan karena Yamahanya. Karena Yamaha nggak punya tongkat pengukur oli. Yang pertama itu, kedua dia menggunakan diasil. Gitu. Jadi kurang proper lah ya. Kasus kedua biasanya dari mana bro? Dia bisa naik ke filter. Betul. Filter. Dia bisa naik ke filter. Sealnya ya. Iya. Jadi ada seal yang bocor juga masuknya ke filter. Nah di filter itu kan banyak busa ya bro ya. Olinya tuh banyak numpuk di situ akhirnya ya. Memang gue pernah lihat kasus-kasus yang begitu dia buka filter oli tuh banyak oli gitu. Filter oli. Padahal seharusnya nggak boleh. Nggak itu boleh. Harus kering ya. Biasanya debu kan? Debu aja, karena kan memang memfilter debu saja ya. Iya, memfilter debu saja. Jadi jangan salahkan olinya menguap, itu pasti ada kebocoran. Nah, yang mesti diwaspadai adalah kruk as sama filter. Filter. Itu yang sering harus dicek ya. Dicek. CVT ya, ada kebocoran, mendeteksinya gimana nih? Tetap harus dibuka atau ada netes? Kalau misalkan netesnya lumayan, dia nanti oli itu turun mengendap di tempat pembuangan nih bro, kan ada tuh kayak selang gitu. Ya, nah itu kalau misalkan dilihat hitam, nah berarti bocor. Kalau kelihatannya transparan, berarti itu nggak ada apa-apa. Khusus Yamaha ya, pengguna Yamaha ini mesti ngecek, mau nggak mau sih sebetulnya paling gampang buka CVT ya. Iya sih, buka CVT. Terus rajin ngecek CVT juga karena bisa kebocoran di filter juga di CVT gitu. Untuk Yamaha ini standar oli itu lebih kental bro. Oli Yamaha itu lebih kental dibanding olinya Honda motor lain lah, sekitar 15 sampai 40 lah. Karena ya itu
karena diasil. Oh itu. iya. Karena sifatnya oli itu kan makin panas itu makin encer. Iya, makin encer. Kalau dikasih encer lagi, udah habis nih motor. Jangan pernah juga menggunakan oli mobil, bro. Kekentalan oli mobil sama motor itu sama sebetulnya ya. Cuman ada zat aditif yang mobil nggak pakai gitu. Tapi motor itu butuh zat aditif itu. Gitu. Motor itu BJ apa gitu. Kalau nggak salah BJ apa gitu. Itu standarnya motor. Jadi kalau beli oli tulisannya API gitu ya, itu standar Amerika apa gitu singkatannya ya. Berarti buat mobil. Tapi kalau BJ itu buat motor. Oli mobil dipakein ke oli motor, ke mesin motor akan jauh lebih kasar karena ada zat aditif yang hilang. Oli motor itu jauh lebih bagus dibanding oli mobil. Itu, bro. Karena tingkat stres motor itu lebih tinggi. Jadi jangan coba-coba menggunakan oli mobil untuk motor. Karena udah pasti speknya beda. Bro. Memang kalau dilihat oli itu sama aja ya. Kalau dilihat sama. Ya. Tapi kan kita tidak tahu standarnya ya. Kandungannya dia apa kan? Kandungannya nyoba oli mesin mobil ke motor. Karena gue pernah nyoba. Karena kan kalau ngisi oli mobil itu kalau mobil kecil itu kan hanya 3 liter ya, bro. Berarti kalau gue beli 1 galon itu kan sisa 1 liter. Bisa. Sisa motornya sisa oli itu kadang gue pakai buat ganti motor. Padahal itu nggak benar. Benar. Termasuk perpindahan giginya. Kalau untuk Matic mungkin enggak ya, karena kan oli gearboxnya terpisah ya. Tapi kalau untuk motor-motor bergigi, terus mau motor bebek gitu, bro, itu sangat berpengaruh. Jadi perpindahan giginya itu keras ya, nggak empuk gitu ya? Nggak bisa empuk karena dia nggak pakai aditif. Semua oli ada aditifnya, tapi kandungannya yang berbeda gitu, bro. Itu aja sih tipsnya. Manfaat juga ya. Manfaat. Jadi kita nggak bilang motor Yamaha jelek, tapi ini masukan aja buat Yamaha ya. Kalau oli itu mesti ada tongkatnya lah, paling nggak bisa ngukur kadar olinya ya. Debit olinya, kadar olinya masih bagus atau enggak, itu kita bisa ukur gitu. Tapi kalau nggak ada kan bingung. Masa iya di bengkel resmi itu kan nggak selalu CVT dibongkar ya. Kalau kita minta buat bongkar CVT baru dibongkar. Baru dibongkar. Nah itu yang kita mesti waspadai. Walaupun kita rajin buat servis ke bengkel resmi gitu, itu nggak jaminan juga ya. Nggak jaminan kalau kita nggak minta buka CVT gitu ya. Iya. Motor ini kira-kira menurut lo kelebihannya di mana? Tenaganya besar dia, cuman boros seperti biasa. Mio tuh boros tenaganya. Terus dia ringan, ya nyaman sih, lumayan lah gitu menurut gua ya. Untuk handling enak banget ini untuk handling nih. Rekomendasi nggak nih buat kira-kira rekomendasinya buat kalau buat gua siapa sih, bro ini? Kalau rekomendasi buat cewek ya. Hati-hati juga gitu buat cewek. Jangan terlalu ini ringan gitu kan. Jadi dia main cepet-cepet aja gitu. Karena terlalu ringan ini bisa melintir ya bannya. Iya, takutnya gitu. Gua pribadi kesimpulannya gua kurang cocok pakai motor Mio, bro. Berarti memang keunggulannya hanya di harga ya, bro. Hanya di harga, nah itu. Ya harganya merakyat banget, bro. Harganya terjangkau. Ya modelnya juga nggak terlalu, masih bisa ngikutin perkembangan ya. Bro, ya. Di Filipina ini tuh masih diproduksi. Tapi mesinnya masih udah injeksi, bro. Oh, udah injeksi? Di Filipina itu baru tahu gua. Tahun 2020 itu dia masih produksi. Tapi modelnya begini. Untuk Mio Smile. Untuk tampilan depannya persis seperti ini, bro. Tapi untuk belakangnya beda. Untuk lampu belakangnya dia pakai lampunya ini, bro. Mio Soul. Iya. Belakangnya besar. Tapi keren. Jadi memang ini tuh sebenarnya model ini tuh favorit, bro. Lucu ya bentuknya. Ya emang. Ini buat cewek atau ini memang keren lah gitu bentuknya gitu. Jadi sampai saat ini masih diproduksi gitu, bentuk ini tuh masih dipertahankan lah. Oke, ya, untuk harga Bandung, bro. Untuk harga Bandung Mio Smile ini, bro, tahun 2019
ya. 2009 sampai 2012. Ini bervariasi sih bro, bisa sampai mungkin 6,5 ya segituan, 6,5, 5 Tergantung kondisi ya. kondisi juga. Nah tipsnya nih sebelum JJ Lovers pengen beli motor ini nih, apa yang mesti dicek? Yang penting sih mesinnya dulu, kita lihat ceknya, mesinnya bagus nggak gitu, halus, dia terdengarnya suaranya halus nggak gitu kan, takutnya ada trek gitu. Lalu knalpot ya bro ya, kita colok aja gini. Kalau dia kering tuh bagus ya. Nah, kering, kalau hitam-hitam gitu ya berarti pembakarannya nggak sempurna ya. Iya. Tapi kalau itu bersih berarti pembakarannya sempurna. Kalau basah, ring kena ya. Ring sehernya. Ring atau ring kena sehernya ya. Jadi simpel ya, karena motor ini karbu ya. Masih konvensional sekali. Jadi mendeteksinya jauh lebih mudah ya. Terima kasih sudah mensupport selalu ya. JJ Motor Vlog ini yang sering mengomentari YouTube kami. Nah, terima kasih. Dan masukan-masukan juga ya bro masukan ya. buat kita juga. Jangan lupa ya, di 5.000 subscribe kita akan berikan giveaway restorasi gratis ya. Kita kasih pilihan. Kita akan kembalikan ke ya. orisinil. Dan kedua itu akan kita modifikasi warna ya, bebas mau warna apa aja bro ya. Jadi JJ Lovers gue pengen warna orange atau pink gitu, buat cewek-cewek yang suka warna pink ya, atau ungu gitu, kita bakalan bikinin yang sebagus mungkin gitu. Jika suka dengan video kita boleh share ke media sosial kalian, juga naikkan jempolnya ke atas. Jangan lupa di subscribe sama tekan tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.